Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ablaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, jiwa itu. Manusia yang berusaha untuk mensucikan jiwa yang sudah disempurnakan oleh Allah. Kenapa jiwa yang disempurnakan oleh Allah itu menjadi tidak suci? Karena ada ilham kebaikan dan kejahatan. Ada ilham kejahatan dan ketakwaannya. Maka sungguh beruntung orang yang berusaha untuk mensucikannya. Allah menerangkan kemudian selanjutnya, sungguh beruntung orang yang berusaha untuk menggapai pahala yang terbaik, yaitu surga. Allah berkata dalam konteks ini adalah kasarnya seperti itu. Bagi para makam penghamba terutama. Beruntung karena dalam keseimbangan antara ilham kebaikan dan ilham ketakwaan yang sudah Allah susupkan dalam jiwa yang sempurna itu, dia lebih memilih untuk mensucikannya dengan jalan ketakwaan, jalan kebaikan, jalan yang lurus, jalan para nabi, jalan para rasul, jalan para imam, jalan Muhammad, jalan Ibrahim, jalan Nuh, jalan Adam. Allah katakan itu orang yang beruntung. Meskipun ya usahanya nanti baik berhasil atau tidak, namun sudah beruntung. Karena dia ingin mengenal aku. Dia ingin berdekatan dengan aku. Ia ingin merasakan bagaimana nikmatnya, bagaimana nyamannya dengan aku. Karena aku janjikan sekali lagi, engkau berlari, engkau berjalan, aku berlari. Engkau berlari, aku naik motor. Kau naik motor, aku naik mobil. Kau naik mobil, aku naik jet. Kalau kau ingin kenal dengan aku, ada satu saja di dalam pori-pori kita untuk berusaha untuk mensucikan itu. Allah sangat gembira, Allah sangat senang. Oh, ciptaan aku ingin berdekatan dengan aku. Begitu feminimnya Allah, begitu luar biasa gemulainya Allah, begitu luar biasa lentiknya Allah. Saking luar biasa dia sangat mencintai ciptaannya seluruhnya, baik yang jahat, baik yang buruk, baik yang baik, baik yang lurus, baik yang tidak lurus, melenceng, melencong. Senang Allah kalau ada orang yang berusaha untuk mensucikan jiwanya. Kau termasuk orang yang beruntung, sayang. Karena ilham yang aku berikan, kau memilih jalan ketakwaan. Ternyata kau memilih jalannya Rasulullah. Kau memilih jalannya para nabi, para imam. Walaupun secara kasat mata kau tidak terlihat beruntung di mata manusia terutama. Sekali lagi panca indera itu, walaupun dia adalah hal yang harus kita syukuri. Karena satu-satunya manusia untuk menikmati hidup ya harus menikmati panca inderanya. Namun hati-hati juga, itu juga merupakan sebuah tipuan. Karena banyak sekali orang yang kita lihat mereka memiliki jalan bertakwa, hidupnya sengsara, tidak memiliki rumah, ngontrak. Rasulullah tidak memiliki rumah di dalam hidupnya. Bahkan Abu Bakar mengatakan bahwa apa yang ditinggalkan Rasulullah itu adalah sedekah bagi umatnya. Maka yang begitu tanah padak diklaim oleh Fatimah, itu katanya milik umat bagi Abu Bakar. Terjadi lagi polemik semacam itu. Walaupun umat Syiah mengatakan harus berbeda antara hukum Allah dengan hukum manusia. Itu lagi terjadi peristiwa yang sengit tentang tanah padak.
Wallahu alam lah, kita tidak usah bicarakan hal itu, sangat sensitif. Allah sekali lagi hanya ingin menerangkan bahwa beruntung kau ya manusia ya, wahai kau pencuri, wahai kau pezina, wahai kau pelacur, wahai kau koruptor. Aku sentil sedikit saja kau sudah berusaha untuk sujud ya, udah berusaha untuk nangis kepadaku, udah berusaha untuk berdekatan kepadaku. Walaupun baca Al-Quranmu terbata-bata, oh luar biasa senang. Karena sekali lagi Allah tidak membuat sistem, walaupun bagi mazhab yang percaya itu tidak ada masalah ya, tidak ada masalah secuil butir atom pun, silakan nikmati. Tapi ada juga harus dong, karena kita sedang berlomba-lomba menuju jalan kebaikan. Ada juga yang percaya tidak ada itu nama-nama kita di surga, sudah pasti masuk surga, nama kita di neraka sudah. Jadi Fir'aun itu udah ada namanya di neraka, sudah itu haknya Allah. Tapi kalau percaya nggak apa-apa. Tapi ada juga yang nggak percaya, karena ada ilham ini yang Allah berikan. Kau pilih jalan ilham kejahatan apa ilham ketakwaan? Ya para musuh para nabi, musuh para rasul ya, mereka memilih ilham jalan kejahatan. Namun sekali lagi, untuk memastikan, untuk menetapkan mereka harus baik, harus benar, harus lurus, itu tidak ada kemampuan para nabi, tidak ada kemampuan para rasul, para imam, tidak ada. Itu sepenuhnya hak Allah, itu sepenuhnya hidayah Allah, ilham Allah yang bermain. Tapi ketika contoh sudah diberikan, ketika kebaikan sudah dijewantakan dalam kehidupan keseharian para nabi, dan kalian tidak ikuti, itu urusannya lagi bukan dengan para nabi, dengan sang pencipta, dengan ciptaannya. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu, dengan Allah itu tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Ayah ibu kita tidak bisa mengganggu-gugat. Istri kita, anak kita tidak bisa mengganggu-gugat. Kita tidak bisa, walaupun kita gebugin tiap hari anak untuk sholat, kita tidak bisa memastikan bahwa dia nanti matinya juga di jalan Allah, tidak bisa. Dia dengan pengalamannya sendiri, dengan pencariannya sendiri, dengan kebaikan kejahatannya sendiri. Kita tinggal berusaha, berikhtiar, sambil berdoa tentu. Seperti halnya Rasulullah, seperti halnya Ibrahim. Ya Allah, jadikan keturunanku seperti bintang yang bercahaya menerangi malam bagi umat manusia. Namun Allah juga memberi rem pada Ibrahim. Aku kabulkan doamu. Namun bagi mereka yang ingkar kepadaku, mereka yang tidak mensyukuri nikmatku, mereka tidak termasuk ya Ibrahim. Ya, jadi orang Arab itu tidak pasti masuk surga. Kalau orang Arab itu pasti masuk surga, ya, dia tidak akan berlibur ke Indonesia hanya untuk berzina di puncak, mencari perawan dengan kawin kontrak dan sebagaimana macamnya. Harus dibedakan. Harus dibedakan antara makam ketuhanan dengan makam kemanusiaan. Seperti halnya tanah Padak, harus dibedakan antara hukum Allah dengan hukum manusia. Itu geramnya Fatimah di situ tentang tanah Padak. Walaupun memang para nabi tidak meninggalkan apa-apa dalam hidupnya. Imam Khomeini tidak punya rumah, seumur hidupnya ngontrak. Para imam-imam zaman dahulu, wali-wali itu, para ulama-ulama sejati itu tidak pernah memikirkan dunia. Hubungannya langsung kepada Allah. Mau dia gelandangan miskin, ada nabi yang luar biasa gelandangan, penuh cacat, penuh ini, hanya untuk berdekatan dengan Allah. Enggak apa-apa, karena memang setelah dia meninggal semua sudah sedekah.
bagi umatnya. Alhamdulillahirabbil alamin.